Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat sehat Mari Pro dimanapun berada. Kembali bertemu di udara kita sore ini ya bersama Rizky di sini dalam program yang kita tunggu-tunggu tentunya, yaitu Lentera Ramadan bersama jamu tetes Mari Pro, lebih dari jamu tetes biasa. Baiklah sahabat sehat, seperti biasa selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga informasi 18 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan bersama-sama menyimak tausiah atau siraman rohani yang akan disampaikan oleh Ustaz kita tentunya, yang pada kesempatan sore hari ini ya sudah ada bersama Rizky di studio ya. Kita masih di langkah kerja yang ke-21 ya di bulan April tahun 2022 yang hari ini bertepatan dengan hari Kamis. Selamat sore, selamat menunggu datangnya waktu berbuka untuk sahabat sehat Mari Pro dimanapun berada. Tentunya tidak ada salahnya ya mengisi kegiatan dengan hal-hal yang positif. Salah satunya mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz kita ya. Sebelumnya harus kita sapa dulu ya sahabat sehat Mari Pro yang monitor dari ke-13 station radio sore hari ini. Selamat sore untuk warga Kabupaten Sijunjung yang monitor dari 91,2 M Radio. Juga untuk warga Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya yang monitor dari 89,7 FM. Selamat sore juga untuk warga Kabupaten Padang Pariaman yang monitor dari 100,6 Piaman FM. Warga Kabupaten Pesisir Selatan di 92,0 garis pantai radio. Juga warga Kota Solo yang monitor dari 87,9 Belibis FM. Selamat sore juga untuk warga Kabupaten Dharmasraya yang monitor dari 91,3 Dharma FM dan 101,3 Pro Libas FM. Selamat sore juga untuk warga Kabupaten Bungo Jambi yang monitor dari 91,9 Jaya FM. Juga selamat sore untuk warga Kabupaten Tubo yang monitor dari 90,8 MC Radio. Selamat sore juga ya untuk warga Kabupaten 50 Kota yang monitor dari Tasya 104,2 FM dan juga warga Kota Payakumbuh yang monitor dari Arif 91,5 FM. Kemudian selamat sore untuk warga Sarolangun Jambi yang monitor dari 88,3 Radio Prima Angkasa FM. Juga untuk warga Kota Sungai Penuh Jambi yang monitor dari 87,6 Sungai Penuh FM. Juga selamat sore untuk sahabat sehat yang monitor lewat live streaming kita tentunya di www.mnetradio.id atau lewat aplikasi Mnet Radio yang bisa didapatkan di Play Store. Baiklah langsung saja ya tanpa berlama-lama lagi langsung kita sapa Ustadz kita. Halo, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya sore ini Ustadz? Insyaallah sehat. Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Oke, sore ini apa yang akan menjadi tema kita Ustadz? Ya, amalan bagi wanita haid ketika bulan suci Ramadan. Amalan untuk wanita yang sedang haid ya Ustadz. Ya. Oke, baik sahabat sehat Mari Pro dimanapun berada, mari sama-sama kita pasang niat ya. Untuk menuntut ilmu agama, kita simak tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Baik Ustadz, kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, berbicara masalah wanita, tentunya kita semua tahu bahwasanya wanita itu suatu makhluk Allah yang mempunyai unik, mempunyai suatu kelebihan dan juga keterbatasan. Tapi walaupun seperti itu, ya namanya kita manusia, pasti lahirnya dari rahim seorang ibu. Tanpa seorang wanita, tanpa seorang ibu, tentunya nggak akan ada
yang namanya manusia terlahir ke atas dunia. Namun walaupun seperti itu, yang namanya bulan Ramadan tentu bagi kita orang yang beriman kesempatan emas bagi kita bagaimana mengupayakan, bagaimana memperlombakan dan memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi wanita yang terkhususnya yang mempunyai sesuatu hal yang mungkin menghalangi mereka untuk beribadah, yang salah satunya yang dinamakan dengan haid. Maka ketika wanita itu mendapatkan suatu halangan yang dinamakan dengan haid, tentulah mereka tidak bisa menunaikan suatu ibadah, termasuk yang namanya ibadah puasa. Maka tema yang kita angkat pada saat ini adalah amalan bagi wanita yang sedang haid di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, bagi wanita yang mengalami haid tentu tidak dibolehkan untuk berpuasa, tapi ada amal yang boleh mereka lakukan oleh wanita haid di ketika bulan suci Ramadan. Ini penting untuk kita ketahui, apalagi bagi wanita. Jangan mentang-mentang Allah berikan waktunya, waktu haidnya, lantas semua ibadah dihentikan. Jangan mengatakan semua ibadah itu tidak bisa dilakukan karena suatu halangan untuk melakukan ibadah. Tidak semua ibadah yang mesti dihentikan. Karena seandainya semua ibadah dihentikan, maka kerugian total akan dimiliki oleh wanita di ketika mereka mengalami yang namanya haid. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, tentu bertanya bagi kita mungkin apa saja amalan yang boleh dilakukan oleh mereka yang haid, apalagi di ketika bulan Ramadan yang amalannya, yang ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bagi wanita yang sedang haid, yang bisa mereka lakukan untuk beribadah itu adalah membaca kitab Allah, membaca kitab suci Al-Quran. Ini boleh dilakukan. Sebagian ulama ada yang mengatakan boleh membaca Al-Quran, ada juga yang tidak membolehkan. Akan tetapi lebih kuat yang membolehkan atau yang mengatakan boleh membaca Al-Quran di ketika wanita haid, dengan tujuan adalah bukan hanya untuk membacanya saja, tapi juga memahami isi Al-Quran. Nah, ini kesempatan bagi wanita, kesempatan bagi mereka yang sedang haid, bagaimana membaca Al-Quran walaupun tanpa menyentuhnya, walaupun tanpa melihatnya, bisa baca Al-Quran. Mungkin sedang memasak, baca Al-Quran. Mungkin sedang melakukan suatu aktivitas, baca Al-Quran. Asalkan tempatnya suci dan waktunya juga dibolehkan, serta apapun yang tidak menghalangi untuk baca Al-Quran, maka dibolehkan untuk membaca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amalan yang bisa dilakukan oleh wanita yang mengalami haid tadi adalah banyak membaca buku agama. Nah, banyak baca buku agama. Tujuannya apa? Menambah ilmu agama kita. Jangan mentang-mentang ada suatu halangan,
Lantas buku agama ada di rumah tapi nggak dibaca. Nah ini suatu kerugian. Padahal mungkin bisa kita menambah ilmu agama kita. Bukankah ayat pertama mengatakan Iqra, bacalah. Ini suatu momen bagi wanita haid, apalagi di bulan suci Ramadan. Banyak buku agama, contohnya buku fikih, buku akidah akhlak, buku tasawuf dan lainnya. Ini kesempatan bagi mereka untuk membaca buku-buku agama di bulan suci Ramadan, walaupun sedang mengalami yang namanya haid. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, selanjutnya yang bisa mereka lakukan ketika mereka haid itu adalah mengikuti majelis taklim. Nah, ikut pengajian-pengajian, dengarkan tausiah seperti yang kita alami saat ini, yang kita lakukan pada saat ini, mendengarkan tausiah lewat media misalnya, lewat radio misalnya, boleh, silakan, nggak masalah kok. Saat ini kalau ada wanita yang sedang haid, saat ini kan bulan Ramadan, kalau ada wanita haid di bulan Ramadan ini mendengarkan tausiah dari radio, nah itu suatu kesempatan bagi mereka untuk menambah amal ibadah di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, selanjutnya banyak zikir. Nah ini penting ini. Banyak zikir, banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam hatinya, lewat lisannya dan sebagainya, dimanapun dan kapanpun boleh. Gak ada larangan kok bagi wanita haid untuk membaca subhanallah, membaca astagfirullah, gak ada larangan. Jadi ini kesempatan bagi wanita haid bagaimana menjadikan lidahnya untuk tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, apalagi wanita banyak berdoa di bulan suci Ramadan, walaupun dalam keadaan haid, boleh berdoa kepada Allah, boleh. Bahkan semakin banyak doa, tentu semakin besar kesempatan terkabulnya suatu hajat dan keinginan daripada wanita yang berdoa di bulan Ramadan. Apalagi bulan Ramadan, bulan dilipat gandakannya oleh Allah pahala kita. Jadi semakin banyak kita berdoa kepada Allah, tentulah pahala kita semakin dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyaklah berdoa, apalagi wanita yang sedang haid. Selanjutnya, yang tak kalah pentingnya bagi mereka yang sedang haid, dalam bulan Ramadan banyaklah bersedekah. Nah ini, banyak bersedekah. Gak ada larangan di ketika wah ini mentang-mentang haid gak boleh sedekah, gak ada. Jadi ini kesempatan bagi wanita untuk selalu bersedekah. Semakin banyak bersedekah, semakin banyak mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu pundi-pundi amal, pundi-pundi pahala tentu akan kita dapatkan. Bukankah Allah juga katakan, nafkahkanlah sebagai hartamu di jalan Allah. Nah, ini kesempatan bagi kita, apalagi di bulan Ramadan, maka banyaklah bersedekah, apalagi atau teruntuk kepada wanita yang sedang mengalami yang namanya haid. Apabila wanita sedang haid di ketika bulan Ramadan, bukan berarti tidak bisa melakukan apa-apa, dan bukan berarti pula tidak bisa menunaikan suatu ibadah. Justru ibadah yang terpenting pun bisa dilakukan
oleh wanita haid. Mudah-mudahan tausiah yang kita sampaikan pada saat ini memberikan suatu manfaat dan suatu faedah dalam kehidupan, terutama bagi wanita yang sedang haid. Fakta biru ya ulul absar la'allakum turhamun. Baiklah, alhamdulillah rabbil alamin, ya sudah kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz kita ya tentang amalan yang masih bisa dilakukan di bulan Ramadan ini bagi wanita yang sedang haid atau datang bulan ya, bahasa yang lebih umumnya.